Kalau kalian pengen cari tahu konten-konten pembelajaran tentang TOEFL IBT untuk keperluan pendaftaran beasiswa atau kampus luar negeri, kalian berada di channel yang tepat. Karena di channel ini aku akan membahas cara-cara mengerjakan berbagai tipe soal TOEFL IBT. Mulai dari reading, listening, speaking, dan writing yang pastinya bisa membantu teman-teman semua meningkatkan skor TOEFL kalian. Semua video-video belajar yang akan aku berikan melalui channel ini gratis tanpa dipungut biaya apapun, dan aku benar-benar berharap materi-materi yang akan aku bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua untuk mencapai mimpi kalian belajar di luar negeri. Sedikit disclaimer, aku bukan guru bahasa Inggris, aku bukan lulusan SPD bahasa Inggris, dan aku nggak punya bimbel bahasa Inggris. Aku sendiri masih seorang fresh graduate dengan cita-cita untuk bisa kuliah ke luar negeri sama seperti kebanyakan dari teman-teman semua. Tapi it's okay, kita sama-sama belajar, so enjoy and let's learn together. Oke, kita lanjut ya. Ini mulai masuk ke inti-intinya ya guys. Jadi minta tolong diperhatikan karena kalau teman-teman di sini belum yakin benar mau ambil TOEFL IBT, ini super penting ya. Jadi TOEFL IBT itu apa sih sebenarnya gitu? Oh, TOEFL IBT itu sendiri it stands for TOEFL Internet Based Test gitu. Jadi kalau secara definisinya aja itu semua tes yang akan semua tes TOEFL IBT yang teman-teman ambil nanti bakal dilakukan di komputer gitu. Jadi ini computer based, teman-teman nggak akan pegang pensil untuk, maksudnya kalau IELTS kan paper based, ada yang masih paper based tuh. Sedangkan kalau TOEFL IBT itu murni teman-teman ngerjainnya dari komputer. Bahkan teman-teman kalaupun speaking itu teman-teman akan speakingnya di microphone gitu. Beda dengan IELTS ya. IELTS itu walaupun dia paper based atau dia online pun kalian akan tetap diinterview dengan orang secara virtual gitu. Sedangkan kalau TOEFL IBT teman-teman itu nanti ngomong di microphone, terus jawabannya ke record, terus nanti recordannya itu yang kesimpan barulah orang-orang nanti itu bakal aku jelasin. Tapi intinya semuanya kalian kerjakan di komputer gitu. Dan yang aku udah jelasin tadi, TOEFL IBT itu menilai 4 academic English skills, mulai dari reading, listening, speaking sama writing ya. Dan TOEFL IBT ya TOEFL sih, nggak khusus untuk IBT aja, tapi juga TOEIC lah, juga ITP itu mereka pokoknya semuanya itu dimiliki oleh satu lembaga yang namanya ETS. Kalau teman-teman pernah dengar ya, mungkin sering sih, tapi itu singkatannya, kepanjangannya Educational Testing Services. Ini mereka itu basisnya di Amerika Serikat ya, teman-teman. Princeton. Beda sama kalau IELTS itu, mereka itu kayak, kalau IELTS tuh kayak lembaganya tuh apa, joint itu apa ya? Joint itu kayak kolaborasi gitu. Misalkan British Council kolaborasi sama Australia sama apa gitu. Aku kayak nggak terlalu ngerti ya kalau IELTS, cuman kalau ETS ini itu basisnya di Amerika Serikat. Nah, ini penting sekali ya teman-teman. Kalau jadi aku gini sih. Sebenarnya yang paling fundamental dulu, pertama banget yang harus kita benar-benar pikir sebelum ambil English Proficiency Test itu adalah kita harus yakin English Proficiency Test yang mana yang harus kita ambil sesuai dengan, pertama, kebutuhan kita, dan yang kedua, keunggulan kita, maksudnya kenyamanan kita dalam mengambil suatu tes gitu. Maksudnya apakah teman-teman lebih nyaman dan merasa TOEFL IBT lebih gampang atau IELTS lebih gampang dan sebagainya gitu. Nanti bakal aku jelasin step by stepnya. Cuman sekarang aku pengen jelasin dulu apa sih bedanya TOEFL IBT, IELTS, dan ini sebenarnya sih TOEFL ITP aku masukin lebih ke apa ya, perbandingan aja gitu ya. Karena kan mungkin teman-teman lebih seringnya dengar TOEFL ITP, apa kalau TOEFL gitu, oh ITP, IBT, bedanya apa gitu, ya udah sekalian gitu. Tapi nanti bakal aku jelasin lebih dalam. Cuman pertama-tama yang aku pengen sampaikan gini dulu sih. English Proficiency Test itu tidak hanya terbatas ke TOEFL dan IELTS aja gitu. Jadi sebenarnya itu masih banyak yang lain, tapi yang widely accepted dan widely used di berbagai apa ya, di berbagai aspek gitu, yang paling umum adalah TOEFL dan IELTS gitu. Misalkan ada juga nih, kalau teman-teman pernah dengar namanya PTE Academic gitu. Itu kalau nggak salah
aku lupa ya itu punya Princeton punya Pearson atau yang mana, tapi Pearson ada sendiri. Terus bahkan Duolingo, kalau teman-teman di Duolingo kan punya ya, kemarin di grup ada yang nanya juga, Kak, Duolingo gimana, itu nanti aku jelasin. Tapi ada juga bahkan kampus-kampus tertentu itu mereka ngeluarin English proficiency testnya masing-masing. Misalkan contohnya univ yang aku pengen daftar LSI itu ada English proficiency test sendiri yang mereka juga terima kalau mahasiswa mau daftar ke universitas tersebut gitu. Sama kalau Cambridge juga ada gitu. Jadi memang sebenarnya English proficiency test itu banyak, tapi kuncinya adalah hanya beberapa yang beneran yang itu tuh diterima di berbagai lingkup gitu, di berbagai aspek. Contohnya misalkan ini ya, tadi kan skills tested aku udah jelasin ya. Di scope of use sekarang, scope of use itu English test tersebut itu bisa teman-teman pakai untuk keperluan apa aja sih gitu. Nah, TOEFL IBT dan IELTS itu teman-teman nggak hanya bisa pakai buat daftar kampus, daftar beasiswa, juga misalkan professional purposes gitu ya. Misalkan ada mau jadi misalkan di perbankan gitu, di international bank gitu, teman-teman berrelasi sama itu ya kan, itu pasti butuh English proficiency test yang international standard gitu kan. Nah, itu bisa aja gitu dipakai buat itu. Sama ya, ini yang penting, imigrasi. Itu jadi imigrasi kayak mereka ada ketentuan-ketentuannya sendiri ya teman. Yang aku nggak tahu setiap, yang pasti tiap negara itu beda. Cuman yang aku tahu karena kebetulan yang aku pengen daftarin itu Inggris dan Australia juga sih. Jadi mereka itu punya ketentuan English requirement test tertentu gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kita milih, oh aku mau ke UK nih pengen pakai PTE academic gitu, nggak bisa gitu. Nanti aku bakal jelasin cara milihnya gimana gitu. Tapi basically kalau TOEFL IBT dan IELTS itu merupakan kayak internationalized English test, jadi itu bisa teman-teman pakai untuk keperluan-keperluan yang menyangkut aspek-aspek internasional. Sedangkan TOEFL ITP ya memang bisa digunakan untuk berbagai hal ya, tapi biasanya itu hanya dipakai untuk domestic purposes gitu. Karena apa? Karena TOEFL ITP itu dari tes-tes English skills yang dites itu nggak selengkap ITP atau IELTS ya. Ini kalau di sini kan aku tulis nih skills tested itu TOEFL ITP hanya reading dan listening gitu. Sedangkan yang lebih difokuskan itu memang pada basic grammar dan English structure gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, terus setelah scope of use ada emphasis. Emphasis itu penekanan gitu ya. Maksudnya suatu tes ini menekankan Inggris yang kayak gimana sih gitu. Nah, kalau IBT itu ini yang aku bener-bener kerasa ya teman-teman. Jadi kan aku pernah ambil placement test untuk IELTS dan juga untuk IBT sebelum aku memutuskan pilih IBT gitu. Dan itu kerasa banget, IBT itu seakademis itu. Nanti teman-teman aku bakal kasih contoh-contoh ya, tapi intinya TOEFL IBT itu menekankan gimana teman-teman punya kemampuan untuk tidak hanya bisa berbahasa Inggris dengan baik, tapi menggunakan kemampuan bahasa Inggris teman-teman di situasi-situasi akademis. Dalam arti apa? Teman-teman kalau dengerin lecture dosen atau profesor bisa apa enggak? Teman-teman kalau berinteraksi sama orang-orang yang ada di kampus itu mau berinteraksi sama academic advisor, untuk ke teman-teman kampus, untuk ke misalkan ke dosen, apakah teman-teman bisa gitu. Jadi situasi-situasi di mana teman-teman itu interaksinya adalah di dalam kampus yang melibatkan konteks-konteks akademis lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sedangkan IELTS itu waktu aku ambil ya, jadi waktu aku ambil dulu itu sangat English yang day-to-day English lah, atau real life setting gitu. Jadi aku inget banget gitu, waktu listening pertama kali di IELTS itu, aku dikasih kayak recording tentang, intinya ada orang, dia itu kayak komplain gitu ke pihak ke pihak asuransi gitu, intinya cuman kayak beda banget, dia intinya bilang, iya saya mau komplain, saya gini gini gini, pokoknya cost yang saya harus bayar tuh segini loh, padahal kan
saya kan pakai jasa Anda, gimana tuh? Itu kan kayak sangat-sangat ini ya, sangat day-to-day English gitu. Jadi ketika aku setelah ambil IELTS terus aku ambil yang TOEFL IBT, terus IBT tiba-tiba aku disuruh dengerin apa seorang profesor ngasih kuliah tentang apa batu-batu granit dan geologi terus pola-pola drainase itu aku yang kayak stres sih jujur teman-teman gitu. Cuman yang kayak itu kayak kaget mampus sih. Cuman nanti apa justru karena itu menurutku TOEFL IBT sangat bisa dipelajari gitu dan sebenarnya kemampuan bahasa Inggris teman-teman yang maksudnya kalau entah teman-teman nggak pede atau teman-teman mungkin ada yang ngerasa oh gue cukup oke nih dengan kemampuan bahasa Inggrisku itu sebenarnya nggak ada yang menjamin ya intinya kayak gitu. Oke, next adalah testing option. Nah, ini bentar teman-teman. Tadi kalau IELTS ini IELTS tuh aku kasih bintang soalnya gini. IELTS itu sekarang modelnya tuh banyak gitu. Ada IELTS Academic, ada IELTS General, ada IELTS apalah gitu. Aku kurang ngerti gitu. Dan itu memang IELTS mungkin karena dia juga menyadari ya kalau dia itu yang general training adalah untuk bahasa Inggris yang day to day, sedangkan untuk di konteks-konteks akademis itu dia harus bisa cover itu juga gitu tes IELTS nge-cover itu juga makanya itu dia ada sekarang namanya IELTS Academic dan di beberapa kampus yang aku pengen daftar itu justru mereka hanya terima IELTS itu yang IELTS Academic gitu teman-teman mereka nggak terima IELTS yang general training gitu jadi mereka karena udah ada ya misalkan IELTS yang academic sekarang justru itu yang mereka minta kalau kamu mau ambil IELTS ya ambil IELTS Academic gitu cuman kan itu untuk beberapa kampus ya yang nanti aku bakal kasih step by stepnya gitu yang teman-teman harus cocokin sama kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, next itu testing option. Testing option itu kalau IBT itu udah aku jelasin tadi dia itu computer based ya, jadi nggak ada paper based, tapi ada yang namanya TOEFL Home Edition. Jadi teman-teman ngerjain TOEFL IBT itu bisa di rumah dengan ya dengan apa prosedurnya mereka gitu ya mereka nanti kamu harus bawa komputer keliling ruangan ngeliatin nggak ada inilah contekan apa-apa memang ribet mampus dan aku nggak ngambil itu jadi aku nggak tahu ya teman-teman cuman itu merupakan jenis TOEFL IBT yang teman-teman bisa kerjain di rumah tanpa harus datang ke testing centernya intinya kayak gitu tapi note-nya adalah nggak semua kampus terima TOEFL IBT Home Edition itu yang benar-benar teman-teman harus cek ke kampus masing-masing ya English requirements-nya itu mereka terima nggak TOEFL IBT Home Edition gitu karena kalau misal mereka terima ya oke tapi kataku sih kalau teman-teman mau ambil TOEFL IBT mending better ambil yang di testing center aja karena nggak akan terlalu membatasi kalian gitulah. Sedangkan IELTS itu ada paper based, dia dulunya paper based ya memang, tapi sekarang udah ada yang computer based dan sekarang udah ada IELTS online. Cuman detailnya kayak gimana aku kurang tahu karena aku nggak ngambil IELTS ya sekali lagi. Jadi kalau misal teman-teman masih apa penasaran sama IELTS mungkin nanti bisa dicari sendiri-sendiri gitu. Nah, ini yang menarik juga, type of answers. Jadi TOEFL IBT itu jawabannya hanya multiple choice, teman-teman. Hanya multiple choice di reading, listening ya, di reading dan listening ya. Sementara IELTS itu banyak banget model jawabannya. Ada multiple choice, ada isian singkat, ada apa gap filling itu misalkan dikasih kalimat di garis terus apa terus kita suruh ngisi yang ini gitu. Sedangkan tapi sebenarnya masih banyak lagi ya. Ada lagi yang eliminasi gitu. Jadi kita dikasih satu kotak huruf A sampai Z terus suruh milih satu-satu gitulah dimasukin gitu. Yang model eliminasi kayak gitu tuh banyak banget gitu. Yang aku beneran kerasa sih waktu ambil placement test dua-duanya. Lu udah jam segini masih panjang. Oke, scoring system nah ini teman-teman, ini penting banget. TOEFL IBT itu nanti dinilai nggak hanya sama manusia aja ya teman-teman, tapi juga sama AI gitu. Jadi nanti speakingnya teman-teman dan writingnya teman-teman itu bakal dinilai sama AI. Jadi kombinasi antara AI dengan apa human raters atau ya assessor yang manusia gitulah. Sedangkan kalau IELTS itu cuman sama orang aja kalau nggak salah ya. Jadi salah satu aku ingat banget waktu itu temenku nanya ke aku, kamu ngambil IBT atau IELTS? Aku jawab IBT. Dia bilang, hah, aduh,
Kamu apa nggak takut itu nanti gimana jawabanmu itu bakal juga dinilai sama robot? Aku yang kayak, ya gimana gitu ya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu ya. Terus kalau harga kurang lebih mirip lah ya. Orang-orang bilang lebih mahal IBT, cuman kok aku nemuinnya lebih mahal IELTS ya. Aku nggak tahu kenapa. Kalau di testing centerku yang dulu itu juga memang lebih mahal IELTS ya. Walau lebih mahalnya kayak nggak beda jauh, range-nya kurang lebih kayak gituan sih. Sekitar 3 juta sampai 3,4-an lah ya, kurang lebih. Semoga sejauh ini membantu. Ini aku membandingkannya sama dua English Proficiency Test yang paling umum aja ya, tentang PTE Academic, Duolingo, Pearson, atau Cambridge Assessment. Aku nggak bandingin karena lebih ke aku nggak tahu ya teman-teman. Dan menurutku itu English Proficiency Test yang lebih bakal membatasi teman-teman gitulah, karena mereka nggak se-flexible dan se-widely accepted IBT dan IELTS gitu. Oke, sekarang pertanyaan besarnya. Aku harus pilih yang mana gitu ya. Misalkan teman-teman belum yakin, aku pilih IBT atau aku pilih IELTS ya. Aku nggak tahu lebih susah mana, aku nggak tahu. Maksud teman-teman harus mulai dari mana gitu buat menentukan English Proficiency Test yang mana yang paling cocok dan paling sesuai buat teman-teman gitu. Kalau saranku ini ya, ini step by stepnya kalau dari aku berdasarkan pengalamanku ambil English Proficiency Test gitu. Ini shout out Kak Riana ya. Jadi kalau kalau teman-teman ada yang pengen belajar di Inggris, ndak usah berpikir 2 kali, 3 kali, 1000 kali, langsung aja pilih IELTS yang UKVI gitu. Jadi secara singkatnya, dulu TOEFL dan pemerintah Inggris itu memang mereka partner gitu. Memang TOEFL IBT itu pernah diterima kayak sebagai salah satu English proficiency test untuk keperluan imigrasi dan pembuatan visa gitu. Cuman di tahun 2017 mereka kayak ada kerenggangan dan ada problem, sehingga akhirnya setelah itu mereka putus hubungan dan TOEFL nggak lagi diterima sebagai salah satu English test yang bisa digunakan untuk pembuatan visa gitu. Sebenarnya pilihannya ada lagi selain IELTS UKVI ya, tapi aku kalau nggak salah ada 4 English test. Salah satunya IELTS UKVI, tapi 3-nya aku lupa. Cuman kalau aku menyarankan, ambil aja IELTS UKVI karena dibandingkan dengan misalkan teman-teman ambil PTE Academy atau 3 yang lainnya itu, aku waktu itu ngelihat itu se-fleksibel itu untuk digunakan ya. Sedangkan kan IELTS lebih bisa diterima di berbagai aspek, berbagai institusi gitu. Jadi langsung aja coba pilih IELTS UKVI. Ya mungkin nggak langsung literally denger aku terus langsung di ini sih, tapi dilihat dulu IELTS UKVI kayak apa, bener apa enggak, teman-teman pahami sendiri, dan aku menyarankan itu bakal bisa jadi opsi yang paling baik sih. Dan ini step nomor 2 yang paling penting, yang super 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 penting. Teman-teman harus melakukan riset yang intensif tentang universitas dan juga beasiswa yang teman-teman mau daftar gitu. Terutama gimana sih persyaratan dan ketentuan English Proficiency Test-nya. Apakah suatu kampus itu hanya terima IELTS Academic aja, atau mereka justru nggak terima, tadi kalau aku bilang apakah mereka nggak terima TOEFL IBT Home Edition, atau bahkan kayak tadi misalkan kalau misalnya ada kasus kayak mirip Inggris tadi ya, ada negara yang mereka itu memang memerlukan English Proficiency Test tertentu yang mengharuskan teman-teman, oke, waduh, berarti aku harus ambil ini gitu. Misalkan kayak IELTS UKVI tadi. Jadi yang benar-benar menurutku teman-teman harus lakuin dulu adalah teman-teman harus riset dulu gitu ya tentang universitas dan beasiswanya itu English proficiency requirement-nya itu seperti apa gitu. Karena kalau teman-teman nggak mulai dari situ gitu, itu sama aja nanti teman-teman nggak tahu nih ujung-ujungnya itu mau kemana, tapi udah aja nentuin gitu. Kayak aku gitu ya, maksudnya itu salah satu kesalahanku dulu. Aku nggak tahu ujungnya di mana, tapi aku udah ngambil langkah gitu. Jadi ketika aku udah nanti pada akhirnya di tengah jalan menentukan kalau, wah ternyata aku mau ke sini, tapi baru sadar di tengah jalan, waduh aku salah ngambil langkah gitu. Jadi semoga nggak ada ya teman-teman nanti yang berada di situasi yang sama kayak aku dulu. Tapi yang aku benar-benar sarankan pertama adalah tolong diriset benar-benar terkait kampus sama beasiswanya. Ya, nanti aku kasih beberapa contoh di belakang.
Oke, kalau teman-teman udah riset itu, yang ketiga, yang penting adalah ini. Banyak banget orang tanya ke aku, Kak, IELTS sama TOEFL IBT lebih susah mana? Kayak kalau mau jawab itu agak bingung gitu, karena definisi susah dan gampangku itu bisa jadi beda buat teman-teman, bisa jadi beda buat banyak orang gitu. Jadi yang aku merasa lebih baik untuk sampaikan adalah menurutku perbedaannya di mana gitu. Sedangkan penilaian susah atau gampang satu tes dibandingkan dengan yang lain itu subjektif gitu. Dan makanya sekarang aku jauh lebih menyarankan buat teman-teman coba ambil placement test atau mock test dua-duanya dan teman-teman rasain sendiri gitu. Yang teman-teman lebih nyaman itu yang mana gitu. Itu yang menurutku super super penting dan aku sendiri udah ngejalanin ini ya sebelum aku ngambil kedua tes sebelum aku ambil TOEFL IBT gitu. Jadi aku udah ambil placement test IELTS, aku udah ambil placement test TOEFL dan pada akhirnya memang aku memutuskan untuk ambil TOEFL IBT ya. Cuman kalau misal teman-teman modalnya cuman tanya, Kak, aku ngambil IELTS satu ini lebih susah mana ya, Kak? Menurut Kakak ambil yang mana yang lebih gampang aja ya? Aku bingung gitu. Ketika aku bilang lebih gampang TOEFL IBT, terus ternyata mereka menjalanin merasa lebih gampang IELTS, itu kan susah ya. Jadi yang benar-benar aku sarankan adalah coba teman-teman ambil mock up test atau placement test dua-duanya. Itu banyak yang gratis kok teman-teman. Kemarin aku ambilnya di Alphalink ya, di Alphalink itu gratis. Kalau mau ambil placement test gitu. Jadi bisa ngerasain langsung real life ininya, oh IELTS gini, oh TOEFL gini. Nanti kalau udah bener-bener ngerasain teman-teman baru bisa milih gitu. Dan step terakhir, if you don't have to choose one over the other because of the restrictions you might encounter during step 2, artinya ketika teman-teman itu nggak harus memilih satu English proficiency test gitu, karena sebuah limitasi yang teman-teman temuin waktu melakukan riset scholarship atau kampus, menurutku silahkan teman-teman pilih tes yang teman-teman paling merasa nyaman untuk ambil gitu. Contohnya misalkan kalau misalkan konteksnya aku gitu, waduh ternyata aku di Inggris harus ngambil IELTS nih karena TOEFL di blacklist gitu di Inggris. Aku harus ngambil IELTS. Berarti ya udah mau nggak mau harus ambil IELTS ya. Tapi kalau misalkan nggak ada masalah dari sisi kampus, maksudnya dari kampus terima TOEFL, terima IELTS, terima yang lain, dari beasiswa terima TOEFL, terima IELTS, terima yang lain dan sebagainya. Menurutku silahkan teman-teman ambil English Proficiency Test yang teman-teman paling nyaman. Paling nyaman dalam bisa berarti teman-teman merasa paling gampang, bisa teman-teman merasa em, apa oh aku lebih nyaman nih kalau misal eh, baca literatur-literatur akademis yang mirip-mirip sama TOEFL IBT karena mungkin backgroundku adalah social science gitu, itu bisa jadi. Jadi mungkin yang bisa aku sarankan untuk teman-teman milih yang mana nih intinya aku ngambil tes bahasa Inggris gitu. Itu panduannya mungkin yang aku bisa sarankan dari aku kayak gini. Jadi riset dulu kampusnya, beasiswanya plus ketentuan imigrasi. Terus kalau sudah kayak gitu, teman-teman coba ambil tes dua-duanya, rasain yang paling gampang, yang mana lebih gampang gini-gini. Kalau misalkan teman-teman nggak menemukan ada eh, apa apa keharusan untuk mengambil satu tes dibandingkan yang satunya, ya teman-teman silahkan pilih tes yang menurut teman-teman paling gampang atau teman-teman paling nyaman untuk ambil. Sip, jadi ini contohnya ya teman-teman. Contoh ketentuan beasiswa gitu. Kalau LPDP, ini ya, ini dia terima IELTS, terima PTE Academic, PTE Academic, oh punya Pearson benar, terima IELTS. Jadi pilihannya ada banyak ya. Kalau ya sebenarnya nggak sebanyak itu sih, cuman maksudnya cukup nggak terbatas cuman TOEFL sama IELTS aja gitu. Dan di sini IELTS-nya nih, kalau teman-teman bisa lihat ya, IELTS-nya di sini itu nggak ada spesifik nggak ada spesifik IELTS yang apa gitu, bukan nggak spesifik IELTS Academic, IELTS General Training, nggak spesifik IELTS apalah gitu. Jadi memang ya udah yang penting IELTS aja gitu ya. Nah, sedangkan ini kalau yang LPDP yang afirmatif ya, jalur afirmatif ini, dia itu juga terima Duolingo gitu. Jadi memang bisa beda ya, bahkan ini sama-sama dari LPDP ya, tapi untuk jalur yang berbeda aja mereka English requirement-nya itu bisa beda gitu ya. Jadi inilah pentingnya kita harus riset dulu gitu, riset
beasiswanya, riset kampusnya. Nah, ini contoh beasiswa yang lainnya. Ini AAS ya. AAS juga terima eh, IELTS, ITP mereka juga terima. ITP, IBT, PTE Academic itu mereka terima. Kalau Fulbright contohnya ini ada ITP, IBT, IELTS dan Duolingo. Ternyata Fulbright terima Duolingo lah. Aku kalau waktu baca ini aku yang kayak oh ini juga gitu. Maksudnya keren juga Duolingo udah apa di Fulbright gitu. Nah, ini yang menarik ini. Jadi ini contoh dua aku ambil satunya per English requirement-nya LSI, satunya di Leiden ya teman-teman. Ini dua yang aku pengen daftar sih sebenarnya. Jadi ini satu satu hal yang aku pengen jelasin adalah kalau teman-teman apa mau daftar kampus gitu ya. Mau daftar kampus itu biasanya require English proficiency requirement antar jurusan pun itu bisa beda gitu. Dimana jurusan-jurusan social science atau political science itu membutuhkan yang kalau dalam bahasa mereka itu higher English gitu. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan teman-teman yang dari jurusan teknik atau dari jurusan mat gitu atau ekonomi yang akan lebih banyak berurusan sama angka gitu ya, itu biasanya English requirement-nya itu yang standard gitu di kampus-kampus luar negeri. Sedangkan kalau teman-teman dari jurusan mau ambil jurusan social sciences gitu, itu biasanya English requirement-nya itu higher. Dan itu bedanya standard atau higher atau apa itu di mana Kak? Itu ada di apa skor-skor ininya gitu. Kalau standard itu misalkan mereka mintanya di TOEFL IBT itu ini bayangin LSI standarnya itu mereka minta 100 gitu. Dan untuk ya sebagai konteks ya IBT itu maksimal 120 teman-teman. Jadi untuk requirement standar aja gitu buat masuk LSI itu 100 gitu kita harus skor gitu. Dan menurutku itu sangat tinggi gitu udahan. Bayangin lagi, kalau Cambridge itu kalau nggak salah aku pernah baca itu hire-nya itu ada 110 gitu. Bayangin hire-nya 110 cuman buat daftar doang, sedangkan skor maksimalnya 120 gitu. Jadi memang sangat demanding gitu ya. Apalagi kalau buat daftar kampus. Dan biasanya kalau apa beasiswa itu permintaan skornya itu lebih rendah dibandingin kalau mau teman-teman daftar kampusnya biasanya. Jadi itu yang makanya itu waktu aku sebelum ambil tesnya gitu ya, aku kayak, aduh ini di LPDP aja mintanya 80, tapi buat apa di LSI, aku masuk itu minimal itu kayak 100, itu kayak gimana gitu. Ini kebetulan LSI itu standard sama higher-nya, buat TOEFL IBT itu sama-sama 100 teman-teman. Cuman ada beberapa kampus yang memang dibedain, ada yang standarnya 100, ada yang higher-nya 110, ada yang standarnya 90, ada yang higher-nya 100 gitu. Cuman memang di range sekitar 90 sampai 110-an lah kurang lebih. Nah, ini nih contoh dari Leiden. Ini menarik nih. Yang mereka terima hanya IELTS Academic. Jadi mereka nggak terima IELTS General Training atau yang kayak gimana gitu. Yang mereka terima hanya IELTS Academic. Dan di sini juga ditulis mereka do not accept IELTS Academic yang online. Mereka cuma terima IELTS Academic yang teman-teman lakuin tesnya itu di test center gitu. Jadi sangat beragam gitu ya kalau ditanya requirement English dari kampus-kampus ataupun beasiswa yang benar-benar. Makanya aku tadi tekenin riset itu penting banget karena kalau dari kiri ini yang kiri sama yang kanan itu bedanya sudah beda banget. Dia bilang we do not accept IELTS general training, artinya IELTS yang day-to-day English itu mereka nggak terima. Kurang. Nah, ini buat TOEFL IBT itu we are not able to accept the TOEFL IBT home edition. Jadi mereka kayak bilang kita nggak terima loh TOEFL home edition, kita cuma terima TOEFL IBT yang teman-teman lakuin di test center gitu. Jadi jangan lupa buat